kita pakai beberapa resep yang asli Belanda, ya. Mhm. Banyak Indonesian food dan banyak Western food. Ya, Macam. jadi bukan hanya ada Holland dari Belanda aja, tapi ada banyak menu makanan yang lain. Kalau bahkan teman-teman tahu di sini karena I'm vegan, no worry, di sini juga ada pilihan makanan vegan, makanan vegetarian. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life changing. Pak Dik, bisanya diceritakan gimana ceritanya Pak Dik sendiri itu mendirikan hotel Daily River yang kemudian sekarang juga berkembang ada restoran Omlandia. Saya tidak mendirikan sendiri ya. Iya pasti dong. Iya. Jadi kami ada guest house kecil Oke. di Prima Indah. Jadi kami 10 tahun di Prima Indah. Jadi Prima Enda. dekat di sini di Johor. Oh, Prima Enda daerah Johor ya kawan-kawan. 5 kilometer dari sini. Oke. Jadi kami beli tanah ini 97. 97 waktu itu murah. Jadi kami beli tanah ini bangun mulai tahun 2000 dengan arsitek dari Belanda. Jadi dia lihat tanah ini pikir, dia ada kesan bagaimana mau isi. Jadi dia bilang kita bikin belokan ini, ada gedung apa gedung. Itulah jadi kami ikut dia punya ide. Oke. Ada arsitek yang lain gabung. Jadi terakhir Desember 2003 mulai 2004 siap restoran. Tapi proyek namanya Daily River Resort di Sungai Daily di belakang. Iya. Dan tapi waktu sebelum buka, Diana abangnya bilang orang Indonesia, dia bilang lebih bagus pakai juga ada nama Belanda. Oke. Jadi daripada Daily River Sungai Daily, it's umum. Jadi kita Iya. pikir, sebab ayah saya dulu anggota dari satu klub mahasiswa di Groningen, Omlandia. Saya juga anggota, family saya anggota. Jadi kami pikir Omlandia, it's a nice name, dan saya ada punya nice memory. Jadi and it also sounds good, Omlandia. Omlandia. Ya, jadi kami pilih nama Omlandia. Satu klub mahasiswa di Groningen. Oh, berarti ada artinya juga ya. Ini klub sudah tua, sudah mau 180 tahun. Very old club. Jadi kami anggota dulu, jadi kami pakai nama Omlandia. Dan lambang Omlandia itu lambang dari provinsi Groningen, dan itu mirip dengan lambang dari yang dipakai di Friesland, yang sekarang kita kenal susu bendera. Jadi susu bendera, tapi sebenarnya lambang Groningen lebih tua. Okay. Tapi dari susu bendera sebenarnya ikut lambang Omlandia. Tapi semua orang tahu di Indonesia susu bendera sebab itu hampir mirip. Iya. Tapi berbeda. Oke, berarti ceritanya Omlandia ini adalah sebuah nama klub yang kemudian karena Bapak juga pengen ada suasana Belanda, nama Belandanya lah ya. Kita bilang dia istri saya, dia bilang abangnya bilang kenapa tidak pikir juga satu nama Belanda? Oke. Iya. Biar orang juga datang kemari orang mungkin tahu ada bagian orang Belanda yang mendirikan tempat ini. Sampai mereka pikir itu lebih menarik. Oke. Bukan sendiri. Itu kami buka hotel di sana 2006. Oke. Jadi bertahap, dia pertama 8 kamar, swimming pool, Oke. 2009 lagi 6 kamar. Jadi total sekarang 15 kamar. Oke, dan juga ada restoran. Iya. Kalau kita bicara tentang segi dari bisnis sekarang ini Pak. Membangun bisnis dengan dari tahun 2000 berarti sekarang udah mau berjalan bisnisnya hampir 20 tahun gitu ya. Mulai tahun 2004 ya, awal 2004. Jadi awal kita juga ada macam kacau-kacau. Jadi kita ada konsultan dari Belanda yang bantu untuk waktu kita bukan ahli restoran, kita punya guest house kecil. Jadi ada satu manajer yang kita bisa panggil melalui organisasi Belanda, dia datang di sini untuk bagaimana organisasi semua. Saya sejarawan, saya bukan manager bukan bisnismen. Iya, mungkin bisa bicara ya kalau sejarahnya kan tadi kita bicara, tapi bagaimana pandangan Bapak tentang bisnis sustainability yang ada di khususnya mungkin di Medan, dan Bapak kan bisa dibilang ya 20 tahun itu nggak mudah, tetap sampai hari ini kita tahu Omlandia sama Daily River kan tetap stay ya. Kita lihat memang sulit untuk pertahankan satu usaha kalau kita tidak milih tanah sendiri. Jadi itu yang penting ya. Kalau kita sewa memang sulit, tapi kalau milik bisa sendiri. Kami waktu beli tanah murah, jadi kita bisa mengembangkan. Ya, kalau kita sewa itu lebih sulit. Oke. Jadi tapi
Medan it's kota luar biasa besar. Yes. Jadi 3 juta lebih. Jadi begitu banyak kesempatan. It's a very big city. Kalau lihat Amsterdam itu 1 juta saja. Belum. Berarti kita 3 kali lipat dari Amsterdam. Berarti peluang bisnisnya itu akan sangat besar sekali. Kita bisa banyak kesempatan. Terus saya penasaran, di sini kan Bapak juga ada menggunakan coffee hook di baju Bapak ya. Apakah ini juga ada new brand? We have Mandailing Coffee. Mandailing Coffee yang Arabica Mandailing. Jadi very soft coffee. Kita punya satu brand. Satu brand tentang coffee. Kenapa diangkat coffee, Pak? Apa karena Sumatera dikenal banyak coffee? Coffee hook it's bahasa Belanda ya. Hook is corner, sudut ya. Coffee is coffee. Coffee sudut. Berarti sudut kopi. Dia sudut kopi. Coffee corner. Okay. So this is bahasa Belanda coffee hook. Dan kita untuk satu restoran harus ada kopi. Kalau tidak ada kopi yang bagus kurang lah. Apalagi kita tahu di sini kan banyak juga yang datang adalah turis. Harapan Bapak mungkin juga apakah supaya turis-turis ini juga bisa merasakan kopi-kopi dari Sumatera secara khususnya. Pastilah. Jadi tapi 2 tahun tidak ada turis, 2,5 tahun no turis. Syukurlah ada tamu lokal. Jadi kita bisa masih sustain. Kalau saya boleh tahu apa sih yang membuat Hotel Delhi River ini berbeda dengan hotel-hotel lainnya? Kita garden hotel. Jadi kita bukan gedung yang besar yang ber-AC semua, tidak. We have cottages in the garden and only in the cottages ada AC. Tapi di restoran tidak ada AC. Jadi kita tidak tambah untuk global warming. Eco-friendly banget ya Pak ya? Eco-friendly, and kita pakai solar panels untuk the hot water. Jadi, dan juga kita tidak pakai botol aqua plastik, tapi we have our own filtered water, but we drink ourselves. Apa kita minum sendiri, jadi kita juga kasih sama tamu. Bahkan ini? And we also don't use plastic straws. Itu selalu dimendidih, jadi bersih-bersih. Jadi kita coba mengurangi pakai plastik. Terlalu banyak plastik di dunia ini. Jadi kita mau coba supaya kurang plastik. Jadi kita tidak pakai plastik bottles di kamar. Kita kasih filtered water dan kita pakai solar hut, dan di sini juga restoran, open air restoran itu tinggi di sini jadi tidak panas. Jadi selalu ada sedikit ventilasi yang sedikit. Jadi itulah saya rasa yang paling penting. Dan kita coba supaya kalau orang buang plastik otomatis langsung bersihkan. Jadi kita coba supaya betul-betul bersih dan rapi. It's a full time non-stop job untuk supaya kita punya taman selalu cantik, bersih. Terus kemudian bisnisnya bisa dibilang apa yang membuat bisnisnya Hotel Delhi River sama Omlandia ini bisa sustain, one of the way it's memang membangun sebuah bisnis yang eco-friendly sekali. Karena mungkin ini bisnis yang berkesinambungan untuk kedepannya ya Pak ya. Untuk generasi ke nanti. Supaya kita harus sadar. Kita harus sadar tentang lingkungan. Nah selain itu kalau kita tadi kan bilang hotel, kita sekarang menuju nih ke restoran sendiri. What makes the restoran Omlandia ini berbeda dengan lainnya? Kita pakai beberapa resep yang asli Belanda, macam poffertjes atau bitterballen dan yang lain. Jadi kita ada resep yang pas, yang tidak mau lari dari rasa. Kalau macam the bitterballen, kita bawa bitterballen dari Kwekeboom, namanya Kwekeboom satu tipe betul. Waktu kita di sini makan, kita coba bagaimana rasa Kwekeboom bitterballen sama bitterballen kita, harus pas itu. Jadi jangan lari. Jadi Bapak memastikan taste-nya itu memang benar-benar pas ya Pak ya. Ada beberapa menu Belanda. Saya utamakan the bitterballen and the poffertjes. Poffertjes ini pancake kecil. Dan yang lain kita banyak resep banyak Indonesian food, banyak Western food. Jadi bukan hanya ada Holland dari Belanda aja, tapi ada banyak menu makanan yang lain. Kalau bahkan teman-teman tahu di sini karena I'm vegan, no worry, di sini juga ada pilihan makanan vegan, makanan vegetarian. Nah, saya kemarin ada melihat ya Pak ya, di sini kan udah mulai ada beberapa beberapa kegiatan yang bisa dilakukan di restoran ini. Salah satunya itu kalau misalnya gue mau bawa
dognya saya, anjingnya saya datang kemari, apakah boleh? Kita ada taman. Di sini pet friendly. Ya, anjing boleh sebab kita ada taman. Anjing harus di luar, Taman, yes. tapi di taman. No, kita welcome dog owners. Welcome. Okay. Dan kita ada yoga aktivitas. Kalau orang mau meditasi di sini kita ada taman, ada Oh, it's sendiri. nice. Ya, Oke. jadi kalau dan kita tanah kita 1 hektar. Kalau mereka mau jalan di sini bisa. Kalau bawa anjing bisa jalan-jalan sampai sungai bawah. Jadi tidak usah terus satu tempat. Dan berenang. Kita ada kolam renang 23 meters long. It's nice. Beste lambang Omlandia di lantai. Oke. Dan untuk orang yang mau special pesan bisa floating breakfast. Jadi kalau mau asal jangan tumpah. Iya. Berarti di sini banyak sekali fasilitas-fasilitas yang bisa teman-teman nikmati di Omlandia. Selain di sini tempatnya eco-friendly, terus makanan yang disajikan juga bukan hanya makanan dari Holland juga, tapi ada Indonesian food banget. Salah satunya itu kalau nggak salah ada rendang Sumatera, bahkan juga ada Western food yang one of the best things for vegan and vegetarian juga udah ada di provide vegan and vegetarian food. Yes. Dan untuk teman-teman yang memang mencari tempat yang pet friendly, you can come here, bring your pet, tapi ya tetap menggunakan norma-normanya ya Pak, ya masih ada budayanya, masih ya petnya bermainnya di taman yang di tempat yang sudah disediakan. One of another way mungkin di sini yang menjadi plus poinnya adalah Anda bisa menikmati beberapa kegiatan lainnya seperti kegiatan olahraga, yoga dan lainnya. Penasaran langsung aja di Instagramnya Omlandia dan Hotel dari River. Nanti terakhirnya jadi panjang. Sebenarnya saya pengen nanya ke Bapak ini, what makes the business sustain? Or one of the way adalah bangunlah bisnis yang eco-friendly, yang berkesinambungan. Ya. Oke, well. Nah, mungkin untuk di sini teman-teman yang mendengarkan podcast kita hari ini, mungkin adakah pesan yang ingin Bapak sampaikan kalau mereka baru? Karena kan podcast saya juga ada bicara bisnis ini juga, Pak. Kalau misalnya dari Bapak segi berbisnis gini deh, ada nggak pesan yang ingin disampaikan kepada mereka? Bisnis pesan ya. Kalau nggak bisnis mungkin Bapak bisa pesankan dari sebagai sejarawan. Ya, saya mau bicara tentang sejarah. Setelah itu saya punya. Boleh. Ya, yang rasa sampaikan yang penting menurut saya. Kita Boleh. jangan merubah kota Medan, sifat karakter, jangan merubah itu. Jadi melestarikan bangunan bersejarah yang bukti sejarah. Kalau itu hilang, karakter kota Medan hilang. Jadi kita bisa bangun yang gedung tinggi, oke, tapi jangan merusakkan yang lama. Atau membuang yang lama ya Pak. Jangan membuang yang lama. Nanti Medan tidak ada lagi karakter yang unik. Jadi Medan kota perkebunan, akibat dari perkebunan. Kalau tidak ada yang bukti sejarah, gimana ada karakter unik yang jiwa satu kota itu hilang. Jadi saya rasa itu penting supaya harus sayang sama satu kota. Dan sebagai next generation, apalagi kita orang Medan juga udah sepantasnya juga kita mengerti sedikit tentang sejarah. Ya, kalau kita tahu Medan. sejarah kita lebih menghargai. Ya. Kalau kita lihat satu nama, satu gedung, ya kalau kita tahu tentang sejarah kita, oh begitu ya, menarik. Jadi jangan supaya tidak rusak. Saya melestarikan. Saya harap itu bisa. Makanya Bapak pengen banget untuk cerita tentang sejarah kota Medan. Pak, saya penasaran kalau boleh sebutkan satu kata tentang Medan, apa Pak? Saya rasa cukup harmonis. Medan dibilang cukup harmonis. Iya, cukup harmonis. Banyak etnis tapi cukup. Dari Bapak pertama kali tahun 1990 sampai sekarang, hampir 30 tahun Bapak tinggal di sini, Bapak merasakan keharmonisan yang luar biasa di kota Medan. Lumayan harmonis. Oke, baik, thank you so much Pak Dirk atas waktunya. Semoga melalui podcast ini juga banyak teman-teman tergerak untuk melestarikan budaya dan sejarah kota Medan, terutama juga gedung-gedung yang sudah lama, karena tadi Pak Dik ada bilang ya bahwasannya sebuah kota itu lambangnya itu orang akan pengen taunya apa sih yang terjadi dahulu. Apa sih yang membuat menjadi hari ini, jangan sampai gedung-gedung tersebut itu jadi hilang, terakhir karakter kita sudah tidak ada. Dan untuk teman-teman semuanya, jikalau Anda punya pertanyaan lagi dan semuanya pengen tahu juga tentang Hotel Deli River dan Restoran Omlandia, boleh langsung saja cek di sini
gue akan taruh Instagramnya. Kamu boleh langsung aja datang kemari traveling. Mungkin yang denger juga bukan orang Medan, bukan orang Sumatera Utara. Anda boleh datang kemari sambil menikmati hotelnya, nikmati makanan yang memang taste-nya Belanda juga dan bisa nikmati kopi dari Mandailing, yaitu di Coffee Hook. Dan sampai di sini kita akan jumpa di next episode. Thank you so much Pak Dik atas waktunya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kalau Anda pengen kita ngobrol apa lagi, Anda boleh langsung aja share di kolom komentar. Sampai jumpa. Thank you. Bye. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life changing.